and it is gonna send us back to the Stone Age. Hello guys and welcome back to this channel Bikini Army. Oke, kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film series pertama dari Monsterverse berjudul Godzilla yang rilis pada tahun 2014. Gimana, udah nggak sabar nonton Godzilla vs Kong? Setelah sempat ditunda pihak Warner Bros, akhirnya film ini resmi akan dirilis bulan Maret tahun 2021. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi kita semua ya. Godzilla vs Kong sekitar 4 minggu yang lalu sempat hype banget dan jadi trending topik pas Warner Bros ngerilis trailer resminya. Dan Godzilla 2014 adalah sequel pertama dari franchise filmnya Godzilla versi si Monsterverse. Dilanjut film Godzilla King of the Monster tahun 2019. Film-film itu nanti secara bertahap kita upload ya di channel ini ya. Langsung aja kita ke alur cerita film Godzilla tahun 2014. Kuy selebeu, let's go! Pada tahun 1954 adalah kemunculan awal dari Godzilla. Sang alpha predator dipancing ke Bikini Atoll dalam upaya membunuhnya dengan bom nuklir oleh Amerika dan Rusia. Dua negara adikuasa itu bahkan bekerja sama secara sembunyi dari dunia luar. Amerika membentuk sebuah badan intelijen khusus bernama Monarch, yang bertugas memantau, mengawasi, dan mempelajari keberadaan para titan tersebut, dan membatasi pergerakannya ke peradaban manusia. Pada tahun 1999, Amerika mendatangkan ilmuwan Monarch lulusan dari SMA Suzuran bernama Dr. Serizawa. Dia bersama asistennya Vivienne menyelidiki kerangka monster yang mirip dengan Godzilla di sebuah pertambangan di Filipina. Karena tingginya kandungan radioaktif, para penambang mengira menemukan uranium. Namun justru mereka menemukan dua spora atau telur raksasa, satu tidak aktif dan satu telah menetas. Upaya sterilisasi tidak dapat dilakukan karena makhluk tersebut ternyata sudah pergi menuju laut. Scene berpindah ke negara Jepang. Pembangkit listrik tenaga nuklir Janjira mengalami aktivitas seismik yang tidak biasa. Sang pimpinan reaktor adalah warga negara Amerika bernama Joe Brody yang tinggal bersama istrinya Sandra dan anaknya Ford. Pagi itu Joe sudah sibuk untuk meminta perusahaannya mengadakan rapat. Joe menyadari bahwa aktivitas seismik yang muncul bukan diakibatkan gempa secara alami. Setelah koordinasi dengan timnya, Joe tambah yakin bahwa getaran itu bukanlah gempa alami. Tetapi ada sesuatu yang entah apa dia belum mendapat jawabannya. Dia berniat untuk menutup situs tersebut dan mengevakuasi semua pekerja dan warganya. Namun karena penolakan dari sang pimpinan, maka istrinya Sandra terpaksa dikirim untuk memeriksa ke inti reaktor karena dikhawatirkan terjadi kebocoran nuklir. Dan benar saja, getaran tiba-tiba yang muncul merusak reaktor dan menimbulkan kebocoran. Sandra dan timnya harus segera keluar dari terowongan itu. Karena jika terpapar radiasi, Sandra hanya sanggup bertahan selama 5 menit. Namun Sandra ternyata tidak sanggup mencapai pintu keluar dan meminta suaminya Joe untuk menutup pintu pengaman. Dengan alasan keamanan, akhirnya Joe terpaksa menutup pintu itu dan Sandra istrinya terjebak di dalamnya. Lima belas tahun kemudian, putra Joe dan Sandra bernama Ford sudah menjadi seorang perwira ganteng berpangkat letnan. Ford merupakan tim penjinak bom. Dia kembali setelah 14 bulan bertugas. Ford tinggal di San Francisco bersama istrinya Elle dan putranya Sam. Daddy's home. Cake every night. Yeah, Daddy's home happening. equals Welcome home, Daddy. Daddy's home. Sam sangat senang bertemu kembali dengan ayahnya. Selesai makan malam, tentu Sam minta dikeloni oleh ayahnya.
Setelah Sam tertidur, inilah momen yang dirindukan oleh Ford. I missed you. My milkshake brings all the boys to the yard and they're like, it's better than yours, damn right, it's better than yours. Kalau kalian berharap melihat goyangan hot dari Elizabeth Olsen, kalian sama cenggurnya sama Ford. Karena Elle lebih memilih mengangkat telepon yang ternyata dari konsulat Amerika di Jepang. Ford dipanggil ke Jepang karena sang ayah Joe yang masih tinggal di Jepang ditangkap karena upayanya menerobos zona karantina Zanjira. Joe's been arrested in Japan. Ford harus menenangkan kembali kantong bijinya yang sudah bergejolak dan menjemput ayahnya ke Jepang. Hell, I can't find my pants. Di Jepang, Ford bertemu ayahnya dan mereka berdua menginap di rumah Joe. Joe ternyata selama ini masih memantau pola seismik di Zanjira dan bertekad untuk mencari tahu penyebab kehancuran reaktor tersebut. This was not from a natural disaster. This was not an anomaly. Tidak hanya pola getaran seismik, yang terbaru Joe menemukan sinyal suara keluar dari reaktor Zanjira dan bahkan sinyal tersebut saling bersautan. Find the truth and end this, whatever it takes. Dia lalu memaksa Ford untuk menemaninya mengambil disket penting di rumah lama mereka, karena kalau tidak, Ford akan dicap durhaka dan titiknya dikutuk menjadi batu. Ford menuruti kemauan ayahnya dan menemaninya sekali lagi menerobos zona karantina. Joe mengetahui bahwa zona tersebut tidak terkontaminasi radiasi dan bertambah yakin ada sesuatu yang disembunyikan di area itu. Hey, what are you doing? Dad? Joe lalu masuk ke rumahnya bernostalgia sejenak dan mengambil disket itu. Saat perjalanan keluar, mereka melihat ada aktivitas di bekas reaktor nuklir dan membuatnya jadi penasaran. Namun tim keamanan langsung menangkap mereka. Joe dan Ford kemudian dibawa ke fasilitas tersebut untuk diinterogasi. Fasilitas itu dikelola oleh Monarch dan dipimpin langsung oleh Dr. Serizawa. Excuse me, Dr. Serizawa. Two men were just arrested and accused. Dia menyadari bahwa kekhawatiran Joe adalah benar adanya. Dan Joe yang diam-diam mempelajari pola seismik Zanjira selama 15 tahun akan sangat membantu penelitian Serizawa. Zanjira ternyata menyimpan kepompong besar yang telah memakan reaktor nuklir selama 15 tahun. Monarch menyebutnya sebagai Muto atau makhluk terestrial yang tidak teridentifikasi. Si kepompong Muto memancarkan getaran elektromagnetik yang kuat dari waktu ke waktu dan tiba-tiba makhluk mirip serangga bersayap raksasa muncul dari kepompong dan bisa terbang. Dia lalu menghancurkan fasilitas itu. Joe akhirnya membuktikan bahwa selama ini penyebab kehancuran reaktor bukanlah gempa alami. Serangan makhluk itu membuat Joe terluka parah. Tim Angkatan Laut Amerika mengambil alih komando dan kejadian tersebut akan dilaporkan sebagai gempa bumi. Serizawa dan Joe dibawa ke fasilitas US Navy di Laut Lepas. Mereka bergabung dengan satuan yang dipimpin oleh Laksamana William untuk mencari makhluk yang dijuluki Muto itu. Namun ternyata Joe yang sudah mendapatkan kebenaran malah meninggal. Serizawa mengumpulkan tim dan mengungkapkan bahwa ekspedisi laut pada tahun 1954 telah membangkitkan Godzilla. Dan uji coba nuklir yang dilakukan sebenarnya adalah upaya untuk membunuhnya. Namun ketika upaya ini tidak berhasil, sebuah organisasi bernama Monarch didirikan untuk bekerja secara diam-diam mempelajari Godzilla dan monster yang tercipta akibat radiasi nuklir. Serizawa menambahkan bahwa Muto yang menyebabkan kehancuran dari Zanjira. Tentu saja karena Muto membutuhkan nuklir sebagai sumber makanannya. We call him Gojira. Ford mengungkap bahwa Joe telah lama mempelajari ekolokasi. Ekolokasi adalah sonar biologi dalam bentuk suara untuk berkomunikasi. Secara awam, kita mengenal contohnya paus dan kelelawar yang bisa mengeluarkan dan mendengarkan jenis suara tersebut. Hal ini yang menunjukkan bahwa Muto sedang berkomunikasi dengan sesuatu. It's a parasite. It's really looking for food. Laksamana William mendapat kabar bahwa Muto Junior telah menyerang kapal selam Rusia, tapi dia tetap memerintahkan timnya untuk mencari keberadaan kapal selam itu. Di sisi lain, Ford meminta izin untuk pulang ke San Francisco dan memastikan istri dan anaknya di tempat yang aman.
Ford diantar menggunakan helikopter menuju Hawaii, untuk selanjutnya menggunakan pesawat menuju San Francisco. Sementara tim pencari berhasil menemukan kapal selam itu, berada di tengah hutan dan melihat Muto Junior sedang makan bahan nuklirnya. Godzilla tiba-tiba datang dan menyebabkan tsunami di Honolulu, Hawaii. Singkat cerita, Godzilla datang mencari Muto Junior untuk diajak adu kanuragan. Pertarungan itu membuat pesawat yang akan ditumpangi Ford meleduk dan menggagalkannya pulang ke San Francisco. Muto yang masih bocil ini jelas kalah adu kanuragan lawan Godzilla. Serizawa menyimpulkan Godzilla hanya mendengarkan ketika Muto Junior sedang berkomunikasi dengan sesuatu yang lain. Godzilla mengetahui posisi Muto Junior dan langsung memburu untuk membinasakannya. Ini adalah sifat alami sang alpha predator untuk melakukan saingannya agar Godzilla menjadi sang alpha atau predator puncak. Komunikasi itu mendorong militer untuk menyelidiki spora lain yang disimpan di gudang limbah nuklir di Gunung Yucca, Nevada. Muto keluaran terbaru itu punya badan yang lebih gede namun tidak bersayap. Muto itu muncul dan menyerang Las Vegas. Para ilmuwan monark menyimpulkan bahwa dia berkelamin betina. Dan selama ini Muto Junior berkomunikasi sama dia ternyata adalah sinyal panggilan untuk ngentiau. Shit man, masih bocil doyan ngenti loh. Laksamana William lalu berencana untuk menggunakan hulu ledak nuklir untuk memancing ketiga monster keluar laut dan meledakkan mereka, namun ditentang oleh Serizawa. Kembali ke Hawaii, Ford yang gagal pulang bergabung dengan tim yang mengirimkan bom nuklir dengan kereta api menuju San Francisco. Ford menyeting timer di bom itu untuk selanjutnya dibawa ke laut, dan rencananya bom itu meledak saat dilahap oleh para Titan. Namun saat sampai di sebuah jembatan, Ford harus memastikan bahwa jalur yang akan dilaluinya itu aman. Tapi ternyata Muto betina muncul untuk merebut bom nuklir itu. Ford dan temannya terancam saat sinyal radio menarik perhatian sang Muto. Namun dia lebih tertarik kepada bom nuklirnya. Saat itu Ford melihat banyaknya telur tersimpan di bijinya Muto. Muto lalu menyerang kereta itu dan membuat Ford lari menyelamatkan diri dan terjatuh ke sungai. Muto berhasil memakan sebagian besar dari bom nuklir. Sementara itu, kota San Francisco mulai mengevakuasi warganya. Ellie menitipkan Sam ke teman kerjanya, sedang dia akan menunggu kedatangan Ford di San Francisco. Para militer sudah bersiaga di beberapa tempat, salah satunya di jembatan Golden Gate, lokasi kemunculan Godzilla. Pasukan itu langsung menembaki Godzilla secara brutal dan mengakibatkan rudal-rudal itu terbang nyasar dan malah membahayakan para pengendara yang terjebak di Golden Gate. Namun bukannya melawan, Godzilla malah nampak melindungi orang-orang itu dari rudal-rudal yang menyasar. Sementara itu Muto Junior datang dari langit untuk merebut bom nuklir dan membawanya ke Muto betina. Nantinya digunakan sebagai bahan makanan bagi baby Muto. Muto betina segera membuat sarang untuk persiapan bertelur. Masalah muncul ketika bom yang dibawa Muto Junior seharusnya diledakkan oleh timer di laut. Namun Muto betina malah menanam bom itu bersama telurnya di pusat kota. Dan jika meledak akan membahayakan 100.000 orang dalam radius ledakan. Muto Junior mengeluarkan jutsu kejutan elektromagnetik yang mematikan semua elektronik dalam radius 8.000 meter. Sehingga untuk menuju lokasi mustahil menggunakan helikopter. Maka bom itu harus dijinakan secara manual dengan cara terjun dari ketinggian 9.000 meter. Laksamana William kehabisan akal setelah rencana jebakannya gagal. Serizawa membiarkan para predator itu bertarung karena hanya Godzilla yang mampu melawan para Muto. Ford dan tim memasuki kota melalui penerjunan untuk menemukan dan melucuti bom nuklir sebelum meledak.
Mereka harus berhati-hati dengan kemungkinan kesampluk, kesikut, atau kesleting monster atau malah menabrak gedung pencakar langit. Namun akhirnya dengan bantuan doa kalian, mereka berhasil menemukan bom itu di sarang yang berisi ribuan telur siap menetas. Tapi mereka kesulitan membuka pengatur waktunya dan memutuskan untuk melepas hulu ledak dan dibawa ke kapal untuk diledakkan di laut. Sementara Ford melihat truk tangki bahan bakar, lalu membuka kerannya agar meledak dan menghancurkan semua telur itu. Si Godzilla masih bertarung melawan Muto, namun melawan 2 ekor Muto tentu membuatnya kewalahan. Tiba-tiba ledakan pun terjadi. Ledakan itu membuat Muto betina merasa ambyar saat melihat semua keturunannya terbakar habis. Nalurinya sebagai emak-emak yang terluka membuatnya mengejar Ford. Godzilla menghentikan Muto yang mengejar Ford dan mengeluarkan jutsu andalannya Kamehameha. Ford dan timnya segera lari menuju kapal, namun suara sirene kapal menarik perhatian sang Muto. Muto Junior yang bertarung sendirian dengan mudah dikalahkan oleh Godzilla. Namun hantaman itu membuat gedungnya malah runtuh dan menimpa sang Godzilla. Muto betina mengincar bom yang dibawa ke kapal. Pasukan elit berusaha mempertahankan diri dengan senjata yang ada, namun mereka semua malah tewas. Saat perhatiannya teralih ke pasukan itu, Ford dengan sisa tenaganya mencapai kapal dan mengarahkan kapal itu menuju tengah laut. Muto masih berusaha mencegat kapal Ford, namun di saat-saat genting itu, Godzilla comeback untuk menyelamatkan Ford dan mengkamehameha congor si Muto hingga akhirnya dia pun modar. Kematian Muto menghentikan jutsu kejutan elektromagnetik, sehingga semua peralatan elektronik kembali menyala. Begitu juga dengan kapal Ford yang menyala kembali dan membawanya ke tengah laut. Ford sudah tidak berdaya, dia pun melihat Godzilla yang terluka parah akibat pertarungan itu ambruk dan pingsan. Ford berencana mengorbankan dirinya demi membawa bom itu agar meledak di laut. Tapi ternyata diselamatkan oleh helikopter. Tidak lama setelah itu, bom pun meledak. Keesokan harinya, Ford yang sudah bertemu anaknya Sam mendatangi sebuah kamp penampungan di sebuah stadion. Di sana akhirnya mereka bertemu dengan Ellie yang ternyata juga selamat. Serizawa menemukan Godzilla ternyata masih bernafas. Dan semua warga menyaksikan langsung sang penyelamat mereka ternyata masih hidup. Godzilla kembali ke lautan untuk memulihkan dirinya, dan media pun menjulukinya sebagai King of the Monster. Gimana? Keren parah kan filmnya? Jangan lupa nonton series kedua Monsterverse yang berjudul Godzilla King of the Monster. Link ada di deskripsi ya bos. Kalau belum ada yang berarti ya lagi dibikin. Oke, see you on the next video and bye now.